SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan perkenan, dengan izin dan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita diberi kesempatan sekaligus kemampuan untuk sama-sama tafaqquh fid din. Dalam hal ini kita akan sama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafarahullah wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Kita memulai dari bab haji, keutamaan haji dan penjelasan orang yang diwajibkan berhaji. Dimulai dari hadis 578. Ada salah cetak di buku yang ada pada saya. Semestinya 578. Metode kita di dalam kajian ini, kita bacakan matan hadis dan terjemahnya, kemudian kita nanti sama-sama mengupasnya dengan merujuk kepada kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram sebagai rujukan utamanya untuk masalah syarahnya. Baik, kita mulai. Insyaallah Bapak Ibu sudah siap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya adalah kafarah, penebus dosa di antara keduanya, di antara umrah yang satu ke umrah yang berikutnya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada faedah apa saja? Tentunya banyak faedah. Yang pertama, fadlul umrah wa annaha tukaffiru dzunuba kasairil ibadat. Fadilah umrah, dia menghapuskan dosa-dosa sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Juga faedahnya menghapuskan dosa-dosa. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, dalam surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Kita berbuat ibadah apa, dosa tertutup. Kita berbuat ibadah apa, dosa tertutup, dan seterusnya. Demikian pula umroh. Di dalam hadis ini disebutkan umroh yang satu ke umroh yang berikutnya, maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya dihapuskan. Lakin qayyada al-ulama'u at-takfir lis-saghair dunal kabair. Tetapi para ulama menyebutkan yang dimaksud dosa-dosa yang dihapus dari umroh yang satu ke umroh yang berikutnya adalah dosa-dosa kecil.
bukan dosa-dosa besar. Qala Nawawi, madhabu ahli sunnah annal kabair innama tukaffiruha at-taubatu aw rahmatullahi wa fadluhu. Kalau dosa besar, sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah ta'ala, Ahlus sunnah wal jamaah berpandangan bahwasanya dosa besar tidak bisa dihapus kecuali pelakunya melakukan taubat. Baru dosa besar bisa dihapus, ditaubati secara tersendiri, sehingga orang tersebut mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya, yang akhirnya dosa besar bisa dihapus. Jadi dosa besar tidak serta-merta asal melakukan suatu ibadah dan terhapus, tidak. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar akan terhapus jika ditaubati secara khusus. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, al-haditsu zahirun fi fadlil iktsar minal umrah. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak umroh. Kita hidup berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan berkemampuan untuk umroh, berangkat suatu kapan berangkat, kapan lagi berangkat, kapan lagi berangkat. Kalau mampu setiap bulan berangkat, setiap bulan umroh, maka banyak dosa-dosa yang dihapus dengan memperbanyak umroh, karena umroh yang satu ke umroh yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa. Kemudian faedah yang berikutnya, annal umroh laisa laha waqtun makhsus wala zamanun muayyanun. Umroh tidak memiliki waktu tertentu dan zaman tertentu. Jadi nggak ada ketentuan umroh itu ditetapkan waktunya setiap apa, nggak ada. Umroh itu ditetapkan zamannya setiap apa, nggak ada. Sangat leluasa, kapan bisa umroh, umroh. Kemudian faedah yang berikutnya, annal hajja afdalu minal umrah li ahammiyatihi wa kathrati a'malihi wa kaunuhu ahada arkanil Islam. Haji lebih utama daripada umroh. Kenapa demikian? Karena ritual-ritual yang dijumpai di dalam umroh dan di dalam haji, maka di dalam haji lebih banyak. Oleh karena itu lebih utama. Terlebih haji itu salah satu rukun Islam, maka haji lebih utama daripada umroh. Sekaligus dari sini kita menguatkan pengetahuan di dalam Islam ada tafawutul fadilah. Di dalam Islam ada tingkatan-tingkatan keutamaan antara satu amalan kepada amalan yang lainnya. Ini ibu-ibu yang baru datang mungkin belum tahu tempatnya ya. Di bawah ya tempatnya ibu-ibu ya. Iya di bawah. Kemudian disebutkan tadi di dalam haji, di dalam hadis, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali baginya surga. Qala Nawawi al-asah al-ashhar anna al-hajj al-mabrur walladhi la yukhadlituhu ithmun ma'khudun minal birri wa huwa at-ta'ah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi seseorang kecuali surga. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Imam An-Nawawi mengatakan yang populer dan terkenal dan yang sahih, yang dimaksud haji mabrur adalah haji yang di dalamnya seseorang tidak berbuat dosa. Karena mabrur diambil dari kata birrun yang berarti ta'atun, ketaatan. Berarti orang yang berhaji dan dia tidak melakukan suatu dosa, itu yang dijamin dengan surga. Makanya kan wanti-wanti sekali kita kepada orang-orang yang akan berangkat haji.
Awas, jaga hati, jaga lisan, jaga anggota badan. Jangan sampai hati dicolong setan. Kemudian lisan berkomentar tentang sesuatu yang dijumpai yang barangkali tidak menyenangkan dirinya, tidak berpihak kepada dirinya, atau fisik berbuat kedzaliman. Termasuk di antara bentuk kedzaliman adalah pengen mencium Hajar Aswad tetapi dengan cara melempar orang, atau dia tidak melempar orang tetapi dia bayar suatu tim agar dia bisa mencium Hajar Aswad dengan mudah. Lah timnya ini kan mendorong orang dan seterusnya. Tidak perlu. Mencium Hajar Aswad suatu keutamaan, tetapi dorong orang, melempar orang itu zalim, dosa. Maka tidak mungkin kita mengejar keutamaan dengan berbuat dosa. Hati-hati, karena yang dimaksud haji mabrur sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah haji yang tidak bercampur di dalamnya dengan dosa. Ini yang dijamin dengan surga. Yang berikutnya, annal jannah ya muntahal amal wa hiyal jaizah al-kabirah li fadailil a'mal wa min a'dhami na'imil jannah an-nadhr ila wajhi rabbi tabaraka wa ta'ala. Disebutkan surga sebagai jaminan bagi orang yang haji mabrur. Surga adalah cita-cita terbesar setiap muslim, dan mentok keinginan muslim adalah masuk surga. Mentok, gak ada lebih dari itu. Mentok, sudah mentok, gak ada keinginan lebih tinggi lagi kecuali masuk surga. Dan di dalam surga kenikmatan yang paling tinggi adalah an-nadhru ila wajhi rabbi tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan yang berupa melihat wajah Allah Ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, mereka melihat Tuhannya. Kemudian ada faedah yang berikutnya, al-haddu ala ada'il haji khaliyan minal ithmi atiyan ala al-wajhil masyru' li ajli al-husul ala hadha thawab al-azim. Tadi sudah kita sebutkan poin ini. Dari hadis ini ada isyarat hati-hati orang yang berhaji agar menghindarkan diri dari suatu perbuatan dosa biar meraih balasan yang besar ini, yaitu jaminan surga. Kemudian yang berikutnya, khilaful ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait hal ini. Dhahaba jumhurul ulama ila istihbabil umrah fi sanah al-wahidah miraran, wa qalat al-malikiyah tukrahu fi sanah akthar min umrah wahidah. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan disunnahkan di dalam satu tahun berkali-kali umroh, terserah dalam satu tahun semampunya dan sebisanya mau melakukan umroh berkali-kali, entah setiap bulan, disunahkan. Tetapi tidak demikian al-malikiyah. Al-malikiyah mengatakan makruh kalau dalam satu tahun berulang-ulang. Dengan alasan apa? Dengan alasan Nabi tidak melakukan umroh dalam satu tahun berulang kali. Ini dalilnya Malikiyah. Amal jumhur fadalilhum hadithul bab wa ma akhraju at-Tirmidzi wa ghairuhu min hadits Ibnu Mas'ud marfu'an. Adapun jumhurul ulama, mayoritas ulama yang mengatakan sunnah dalam satu tahun beberapa kali haji, terserah. Kalau misalnya setiap bulan ya berarti 12 kali. Kalau misalnya dalam satu bulan 2 kali ya bisa 24 kali. Jadi sunnah. Maka di antara dalilnya
adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Nabi bersabda, umroh yang satu ke umroh yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan berapa kali. Sehingga yang dilakukan Nabi dalam 1 tahun tidak melakukan berulang-ulang-ulang, itu perbuatan Nabi. Maka hadis secara statement qauliyah menunjukkan tidak ada batasan, sehingga jumhurul ulama mengatakan sunnah. Dalam 1 tahun terjadi berulang-ulang kali umroh. Juga yang dinukil oleh jumhur adalah hadis At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tabi'u bainal haji wal umrah fa inal mutaba'ah bainahuma tanfi adz-dzunub wal faqr kama yanfi al-kir khubuthal hadid. Ikutilah haji yang satu dengan umroh. Ikutilah antara haji dan umroh, karena sesungguhnya mengikuti di antara keduanya bisa menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran, sebagaimana amplas besi bisa mengikis karat, bisa mengikis korosi. Jadi kita tahu apa sini amplas bahasanya ya, al-kir, suatu material tertentu yang digosok-gosokkan pada karat lalu karatnya hilang. Demikian pula dosa-dosa diamplas, dihilangkan dengan cara umroh. Maka berkali-kali umroh, banyak dosa-dosa yang dihilangkan. Wal ulama al-muhaqqiqun yuriduna minal umrah ma ya'ti bil insan min baladihi la man yakhruju min ajla min Makkah ila adna al-hil. Para ulama menegaskan yang dimaksud umroh berkali-kali itu seseorang keluar dari negaranya menuju Mekah. Ini yang dimaksud. Orang keluar dari negaranya menuju Mekah. Maka ketika memasuki Mekah di mikot tertentu, karena negara-negara mikotnya berbeda-beda. Yang dari arah Madinah maka mikotnya di Bir Ali. Kalau dari arah Indonesia mikotnya di Yalamlam. Nanti lain lagi di mana. Jadi ini yang dimaksud umroh berkali-kali. Ketika keluar dari negaranya, dari negerinya menuju Mekah, bukan sudah di Mekah, keluar dari Mekah pergi ke mikot untuk umroh. Nanti lain hari keluar dari Mekah untuk mikot, kemudian umroh lagi. Kemudian mumpung masih di Mekah, keluar lagi dari Mekah, mungkin ngambil mikot di Tan'im, mungkin ngambil mikot di Ji'ronah untuk umroh berkali-kali. Bukan itu. Tetapi ketika keluar dari negaranya dia menuju Mekah umroh. Kapan lagi keluar dari negaranya menuju Mekah umroh. Kapan lagi keluar dari negaranya menuju Mekah umroh. Ini yang dimaksud. Nah, qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, walam yakun fi umarihi sallallahu alaihi wasallam umratan wahidatan kharijatan kharijan min Makkah kama yaf'alu katsirun minan nas al-yawm. Tidak terjadi dari umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau melakukannya ada satu umroh pun dengan cara ketika beliau berada di Mekah, beliau keluar ke tanah halal, Tan'im, Ji'ronah misalnya, kemudian beliau mikot untuk umroh. Gak pernah satupun, gak pernah sekalipun di antara umroh Nabi caranya seperti itu, tidak pernah. Tidak sebagaimana manusia zaman sekarang, kata Ibnul Qayyim, mumpung di Mekah
keluar untuk mikot di mana? Tan'im, Ji'rana, umroh. Nanti kapan lagi? Pekan depan, mumpung masih di Mekah, keluar dari Mekah untuk ambil mikot. Kemudian di situ ihram, umroh. Tidak pernah Nabi melakukan seperti itu. Wa innama kanat umaruhu kulluha dakhilan ila Makkah. Tetapi seluruh umroh yang Nabi lakukan adalah memang beliau berangkat menuju Mekah. Memang beliau berangkat menuju Mekah. Seluruh umrohnya seperti itu. Wa qad aqama ba'dal wahyi bi Makkah 13 sanah lam yunqal anhu annahu ahrama kharijan min Makkah tilkal muddah aslan. Beliau tinggal di Mekah setelah turunnya wahyu, diangkat menjadi nabi 13 tahun. Tidak dijumpai satu nukilan pun tentang beliau keluar dari Mekah untuk umroh. Nanti kapan hari keluar dari Mekah untuk umroh, tidak ada satu riwayat pun yang dinukil demikian. Fal umroh allati fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syara'aha umratad dakhil ila Makkah. Umroh yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan beliau menetapkannya adalah umroh dengan cara seseorang melakukannya ketika masuk Makkah. La umroh man kana biha fa kharaja ilal hilli liya'tamir. Bukan sudah di Mekah keluar untuk mikot di tanah halal kemudian umroh. Nanti pas kapan lagi keluar untuk mikot di tanah halal kemudian umroh. Bukan demikian. Walam yaf'al hadha ala ahdihi ahadun qattu illa Aisyah wahdaha min baini sairi man kana ma'ahu. Tidak pernah ada satu orang dari kalangan sahabat pun yang melakukan demikian kecuali satu orang saja yang yaitu Aisyah. Kecuali satu orang saja yaitu Aisyah. Liannaha kanat ahramat bil umrah fahadat fa'amaruha fadkhalat al-hajj 'ala al-umrah fasarat qaranatan fawajadat hiya nafsuha ayarji sawahibatuha bihajjin umratin mustaqillatin wa tarji'u hiya bi umratin dimna hujjatiha fama amara akhaha ay yu'miraha minat tan'im. Kurang lebihnya begini. Gak ada satu orang sahabat pun yang berbuat demikian. Sudah berada di Mekah keluar untuk ihram di suatu mikot umroh, tidak, kecuali Aisyah. Karena ketika itu Aisyah begitu semestinya ihram, beliau haid, sehingga beliau tidak bisa melakukan ritual haji ketika itu. Beliau tidak bisa melakukan ritual haji ketika itu. Maka hajinya dimasukkan ke dalam umroh, atau umrohnya dimasukkan ke dalam haji yang disebut dengan haji qiran. Haji dan umroh dilakukan sekaligus, karena ketika semestinya ihram dia haid. Kemudian ketika sudah suci, Nabi memerintahkan saudaranya agar Aisyah keluar dari Mekah untuk ihram di tempat mikot yang namanya Tan'im. Ini saja. Jadi kalau ada orang yang mau umroh dengan cara sudah di Mekah keluar biar bisa ngambil mikot, maka dia haid dulu. Aisyah karena haid, maka dia keluar dari Mekah untuk ngambil mikot. Demikian kita nukil secara global penjelasannya Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Wa qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
rahimahullahu taala faqala wa amma man yaf'aluhu ba'du nas min al-ikthar min al-umrah ba'da al-hajj min at-tan'im aw al-ji'ranah aw ghairihima wa qad sabaqa an i'tamara qabla al-hajj fala dalila ala masyru'iyyatihi. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia zaman sekarang dengan memperbanyak umroh setelah haji dari tan'im atau ji'ranah atau selain keduanya sebelum melakukan haji umroh berkali-kali, maka tidak ada dalil syar'i yang demikian itu. Bal al-adillah tadullu ala anna al-afdal tarkahu. Bal adillah tadullu ala anna al-afdal tarkuhu. Justru dalil-dalil yang ada menunjukkan jangan lakukan yang demikian. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu lam ya'tamiru ba'da faraghi min al-hajj wa inma a'maru Aisyah min at-tan'im liqauliha lam ta'tamir ma'an nas hina dukhuli Makkah bisababil haid. Kenapa jangan lakukan demikian, kata Syekh bin Baz? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka tidak melakukan umroh setelah selesai haji. Adapun Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian keluar dari Mekah untuk ngambil mikot di Tan'im karena dia radhiyallahu anha belum berumroh bersama manusia ketika memasuki Mekah. Kenapa belum berumroh? Pas datang haid, ya. Pas datang haid. Fatolabat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tamira badalan min umratiha allati ahramat biha minal miqat. Maka dia Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berumrah sebagai ganti umrah yang semestinya dilakukan sebelumnya tetapi dia haid. Fajaba sallallahu alaihi wasallam ila dzalika, maka Nabi mengiyakannya. Nah ini, jadi intinya ini kalau mau dibaca ada lagi dari Ibnu Taimiyah, tapi intinya sama, baik Ibnu Qayyim atau Syekh bin Baz atau Ibnu Taimiyah, intinya sama, enggak ada yang pernah melakukannya. Sudah di Mekah keluar biar bisa umroh, tidak. Tetapi umroh itu orang yang memang berjalan dari luar menuju Mekah, bukan dari Mekah sudah di dalam keluar untuk ngambil mikot di tanah halal, bukan. Saya kira itu yang perlu kita bacakan. Untuk dari Ibnu Taimiyah tidak kita bacakan karena intinya sama. Sekarang hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun? Qal na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita diwajibkan berjihad? Beliau menjawab, ya, wanita juga diwajibkan berjihad, tapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu apa? Haji dan umroh. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita bacakan derajat hadisnya terlebih dahulu. Darajatul hadithi al-hadithu sahihun. Derajat hadisnya sahih. Ma yu'khadhu minal hadith. Poin yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, annal jihad bil badani wa qitalal kuffari laisa masru'an fi haqqin nisa'i lima hiya alaihi ghaliban min tu'fil badan wa riqatil qalbi wa adami tahammulil akhtar. Jihad dengan badan, kemudian memerangi orang-orang kafir, tidak disyariatkan untuk wanita. Kira-kira tidak disyariatkannya kenapa?
Secara umum wanita itu fisiknya tidak sekuat fisik laki-laki, dan jihad itu fokusnya di fisik, atau yang lebih banyak berbuat adalah fisik, sementara mereka fisiknya dhaif. Kemudian wanita lembut hatinya sehingga sensitif. Bagaimana kalau kemudian melihat darah, melihat sabetan-sabetan pedang dan yang lainnya, maka ini memudaratkannya. Kemudian secara umum wanita tidak bisa menahan perkara-perkara yang merupakan dampak-dampak perang. Jadi kesulitan-kesulitan dan semacam yang dijumpai dalam peperangan, wanita tidak bisa. Karena alasan inilah jihad bagi wanita tidak disyariatkan. Wala yamna' dzalika qiyamahunna, atau wala yumna' dzalika qiyamuhunna bi'ilajil marda wa mudawatil jurha wastiqa'il atsya wa nahwi dzalika minal a'mal. Tapi tidak mengapa kalau para wanita bergabung dengan para pasukan untuk tugas-tugas yang belakang, masalah makanan bagi pasukan, pengobatan yang terkena luka, bagi-bagi air dan semacamnya. Kalau itu tidak dilarang. Dan Aisyah radhiyallahu anha misalnya, juga Ummu Sulaim radhiyallahu anha terlibat di dalam yang demikian. Dalam hadis Bukhari Muslim di sana disebutkan Aisyah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma harus lari-lari begitu ya, sampai menyingkap betisnya, kan harus lari-lari ngurus ini bagian logistik, bagian belakang. Kalau itu tidak dilarang. Kemudian faedah yang lainnya, annal jihad wajibun fi haqqir rijal fahuwa fardhu kifayatin. Jihad itu diwajibkan bagi lelaki dan hukumnya fardu kifayah. Ila annahu yata'ayyan fi ba'dil ahwal ala kulli qadir alaihi, kecuali di dalam kondisi tertentu diwajibkan bagi setiap yang mampu, maka fardu ain. Tetapi hukum asalnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada kaum muslimin dalam jumlah yang mencukupi, maka kaum muslimin yang lainnya terbebas. Seperti sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mencukupi, yang melakukannya, maka kaum muslimin yang lainnya terbebas dari dosa. Demikian juga jihad fardu kifayah. Tetapi dalam kondisi tertentu di mana orang-orang yang mampu mesti bergabung, maka hukumnya wajib. Biasanya jihad jenis yang mana? Yang melibatkan semua orang laki-laki, nggak kecil, nggak gede, semuanya terlibat. Dalam kondisi yang bagaimana? Dalam kondisi ketika diperangi sehingga mereka harus mempertahankan diri, maka semuanya terlibat. Tapi kalau tanfir ya, kalau tadi jihad difa, jihad pembelaan diri karena dikepung, diserang. Adapun kalau tanfir, kalau diberangkatkan, maka siapa yang diberangkatkan oleh amir? Kalau bahasa kita presiden, siapa yang diberangkatkan oleh presiden? Maka mereka yang mesti berangkat. Kalau jumlahnya sudah mencukupi, yang lainnya terbebas dari dosa. Jadi ada jihad tanfir, jihad di mana mereka disuruh berangkat, ada jihad difa, jihad di mana mereka mempertahankan negerinya karena diserang. Kemudian yang berikutnya ada faedah tasbihul haji wal umrah bil jihad bi jami'il bu'di
'anil awtan wa mufaraqatil ahl wa badlil amwal wa taris safar wa at'abil badan. Di dalam hadis ini haji dan umroh diserupakan dengan jihad. Kan Nabi bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" "Iya, wajib berjihad juga, tapi dengan jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan." Apa? Haji dan umrah. Berarti haji dan umrah diserupakan dengan jihad. Serupanya sisi apa kira-kira? Nabi mengatakan haji dan umrah itu jihadnya wanita. Berarti haji dan umrah diserupakan dengan jihad. Makanya kita bertanya, diserupakan sisi apanya? Bijamil burdi 'anil awtan. Di antaranya jauh pergi meninggalkan negerinya. Karena dikirim ke suatu negeri, maka jauh dari negerinya. Berangkat dari Indonesia ke Makkah, meninggalkan negerinya menuju Makkah. Jadi ada kesamaan jauh dari negerinya. Kemudian mufaraqatil ahl, meninggalkan keluarga. Yang namanya jihad pasti meninggalkan keluarga. Diutus, dikirim kemana, ninggalin keluarga. Haji dan umrah juga demikian, meninggalkan negeri Indonesia ke Mekah, keluarganya ditinggalkan. Kemudian ada kesamaan lagi, yaitu badlul amwal, mengerahkan harta yang dimilikinya. Siapkan kudanya, siapkan ontanya kalau zaman dulu, siapkan pedangnya, siapkan perbekalannya, itu kalau zaman dahulu. Nah sekarang apa yang bisa disiapkan? Siapkan. Nah demikian juga haji dan umrah. Untuk berangkat ke Mekah sana didatangkan kosong, tapi apa yang bisa disiapkan? Siapkan. Nah, ini sisi kesamaan. Kemudian sisi kesamaan yang lainnya adalah wa taris safar wa at'abil badan. Adanya suatu kendala-kendala yang itu melekat pada jihad. Nah umrah juga demikian. Yang namanya safar, ada suatu kendala-kendala yang cukup merepotkan, yang harus disabari. Kemudian termasuk fisik yang dituntut lebih, sehingga siap capek. Jihad jelas banyak gerak, banyak naik, banyak turun, banyak lari dan seterusnya. Jadi menuntut fisik. Haji dan umrah juga demikian, menuntut fisik. Apalagi ketika itu belum ada kendaraan mobil atau kereta seperti sekarang. Sudah ngambil mikot di Bir Ali di Dzulhulaifah, menuju Madinah dengan onta, dengan kuda, itu berjalan berapa lama? Berhari-hari menuju Makkah. Kalau zaman sekarang ya 6 jam pakai bis, atau barangkali pakai kereta sekarang 2 jam. Nah ketika itu jadi perjalanan haji dan umrah itu melampaui medan yang cukup berat. Nah ini disamakan dengan jihad. Kemudian yang berikutnya ada fadilah apa? Fadlul haji wal umrah idh ja'ala thawabahuma ka thawabil jihad fi sabilillah. Fadilah haji dan umrah, Allah menjadikan keduanya seperti pahala jihad. Pahala haji dan umrah, Allah menjadikan pahala keduanya sebagaimana pahala jihad. Kemudian yang berikutnya, fadilatu Aisyah radhiyallahu anha, lianna ruhbataha fil khair wal a'mal as-salihah ja'alaha turidu munafasatar rijal fima khussisa lahu minal a'mal. Menunjukkan fadilah Aisyah radhiyallahu anha. Fadilahnya apa? Di dalam hadis ini menunjukkan semangatnya dia untuk berbuat kebaikan-kebaikan, semangatnya dia untuk
andil melakukan amalan-amalan soleh, sehingga siap berlomba-lomba di dalam amalan soleh. Makanya bertanya kepada Nabi, kok jihad bagi laki-laki sih? Emangnya perempuan nggak boleh jihad? Nah, jadi menunjukkan hirs, semangat, keinginan yang tinggi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, untuk berbuat amal soleh. Ketika dilihatnya, kok yang jihad cuma kaum laki-laki, memang wanita tidak disyariatkan jihad. Dia pun bertanya, ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Atau apakah jihad disyariatkan bagi wanita? Nah, ini pertanyaan yang demikian karena semangat berlomba-lomba di dalam amal soleh. Wanita, dia seorang wanita. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika semangat untuk tidak ketinggalan dari kaum laki-laki, kaum laki-laki bermajelis taklim, ibu-ibu semangat bermajelis taklim. Kaum laki-laki kok sholat jamaah di masjid, ibu-ibu kan tidak sholat jamaah di masjid, maksudnya tidak disyariatkan. Apa nih yang mesti bisa dilakukan kayak gitu? Laki-laki jihad, wanita enggak. Maka Aisyah bertanya, enggak ada jihad bagi wanita. Nah, gitu. Apa yang mesti diperbuat nih biar tidak ketinggalan? Nah, ini Aisyah memberi contoh bahwasanya dia sangat semangat di dalam amal-amal saleh. Kemudian yang berikutnya ada faidah, annallaha tabaraka wa ta'ala lamma khalaqa as-sinfaini minal bashar hayya'a kulla sinfin minhuma wa 'addahu lil 'amal alladhi yunasibuhu wa yatahammaluhu lima fi dhalika minal masalih al-'azimah. Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan manusia dengan dua jenis, ada laki-laki dan ada wanita, maka Allah sediakan amalan-amalan untuk keduanya yang sesuai dengan kodratnya dan yang dimampuinya, yang sesuai dengan kodratnya dan yang dimampuinya. Kenapa tidak disamakan amaliyah-amaliyahnya, tetapi dibedakan yang sesuai dengan kodrat dan kemampuannya? Jawabannya tidak lain untuk suatu kemaslahatan yang besar. Karena Allah Al-Hakim, zat yang penuh hikmah, tidak mungkin menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya. Segala yang Allah tetapkan itu sesuai dengan tempat yang semestinya, karena Allah Al-Hakim. Apa di antara kemaslahatan sehingga amaliyah untuk wanita tidak disamakan dari laki-laki, atau sebaliknya amaliyah untuk lelaki tidak disamakan sebagaimana wanita? Tauzi'ul a'mal baina khalqihi fakulun minhum yakumu bijanibi minal a'mal. Jawabannya, kemaslahatan yang pertama, biar ada pembagian job desk, biar ada pembagian job desk, sehingga semuanya berperan. Saya suka-suka menyampaikan ungkapan canda dengan teman-teman. Kalian tahu apa tidak, kenapa banyak lelaki nganggur, banyak kaum laki-laki nganggur? Kenapa? Nah, kita bertanya dan kita jawab, soalnya pekerjaan kaum laki-laki diambil alih oleh wanita, sehingga tidak terjadi keseimbangan. Kemudian annas sinfal wahid idza takhassasa bi amalin minal a'mal wahdahu
ajadahu wa atqadahu faja'a 'alal murad. Jika suatu job dikerjakan oleh orang yang memang secara kodrat cocok di situ, maka yang terjadi hasilnya bagus. Yang terjadi hasilnya bagus karena semuanya dikerjakan oleh orang yang semestinya. Wanita itu berperangai lemah gemulai, bukan perkasa. Tetapi wanita bisa menjadi perkasa ketika dia mengambil job yang sesungguhnya jobnya laki-laki. Kemudian pulang ke rumah, suami menjumpainya, karakter kewanitaannya bisa hilang. Istrinya sangat perkasa karena terkontaminasi oleh jenis pekerjaan yang sesungguhnya oleh lelaki. Nah, ini kan terjadi pergeseran. Akhirnya fungsi sebagai istri tidak maksimal. Nah, ini contohnya. Kemudian ayyakuna kullu sinfin mutalaban bima yakhussuhu wa ma huyya lahu minal a'mal. Yang ketiga mirip dengan yang kedua, bahwasanya dengan dibedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan, jenis amalan laki-laki dan perempuan, maka semuanya akan dikerjakan sesuai dengan yang semestinya. Yang berikutnya, jadi ini beberapa maslahat ketika Allah tetapkan amaliyah laki-laki dan wanita berbeda. Kaum wanita tidak perlu ngiri suatu job yang memang tidak pas untuk dirinya, sebagaimana lelaki tidak ngiri dari wanita. Masa laki-laki perlu ngiri wanita hamil, kok lelaki nggak hamil ya? Ya nggak perlu, karena memang kodratnya tidak hamil ya tidak hamil. Nah, demikian pula di dalam jenis-jenis peribadahan. Di dalam beberapa hal Allah bedakan untuk suatu kemaslahatan dan tidak ada yang salah karena Allah Al-Hakim. Terkait dengan bab kita, jihad untuk lelaki diwajibkan, wanita enggak. Nah, tetapi Aisyah kan bertanya karena memang semangatnya dengan kebaikan. Kalau laki-laki jihad gimana dengan wanita? Masa tertinggal dari laki-laki? Nabi jawab, ya ada juga jihad bagi wanita, tapi enggak peperangan, berupa haji dan umrah. Semangatnya kaum wanita kita juga bisa melihat di dalam hadis yang lainnya, riwayat tentang para wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaum laki-laki enak sekali, kapan saja bisa mengambil hadis dari engkau, kapan saja bisa mendapatkan ilmu dari engkau. Kami kaum wanita bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengiyakan, sediakanlah hari ini dan ini, waktu ini dan ini. Dan Nabi datang ke sana. Nah, jadi ini kita garis bawahi, poinnya adalah bahwasanya Aisyah semangat dengan kebaikan sehingga ada suatu jenis ibadah yang diwajibkan bagi laki-laki. Terus untuk wanita bagaimana? Nah, kemudian yang berikutnya, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jamili ijabatihi fa huwa lam yanfi an Aisyah tasawwufaha wa washtiyaqaha ila fadilatil jihad fi sabilillah. Baiknya pengajaran Nabi,
baiknya pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik pengajaran dan pendidikan Nabi. Coba kita lihat bagaimana Nabi menjawab ketika Aisyah bertanya dalam bahasa gampang kita, gak ada jihad nih bagi wanita. Kalah dong wanita, cuma laki-laki doang yang jihad, terus wanita gak dapat fadilah. Nabi gak menjawab, udahlah udah, sepeda ya beda gitu. Nabi gak jawab begitu. Nabi gak jawab begitu. Aisyah yang sangat pengen tahu dan sangat rindu untuk berbuat amal soleh, maka Nabi menjawab dengan tidak menafikan. Menafikan itu menolak. Ya wis pokoknya beda lah, enggak. Wis pokoknya beda lah, enggak gitu. Kalau jawaban semacam itu bisa mematahkan semangat. Bisa mematahkan semangat. Maka Nabi menjawab, oh iya ada. Wanita juga jihad, sama ada, cuma bukan dengan peperangan, dengan haji dan umroh. Secara pahala sama. Nah, kita juga meniru Nabi di dalam kita mengajar santriwati kita, mahasiswa kita. Perhatikanlah sisi psikisnya, diperhatikan. Jangan sampai yang terpenting kita menyampaikan ilmu yang semestinya, tetapi yang terjadi santri atau santriwatinya menjadi patah semangat. Gak salah jawabannya Pak Guru, gak salah jawabannya Pak Kiai, Pak Ustadz, gak salah. Tetapi karena penyampaiannya kurang diatur narasinya, semata-mata menjawab sisi hukum begini, kemudian tidak diatur penyusunan kalimat, pemilihan kata dan yang lainnya, maka bisa mematahkan semangat. Jadi hati-hati. Makanya di sini disebutkan ada poin yang bisa diambil, yaitu husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kita misalnya punya anak balita, rasa pengen tahunya itu tinggi. Abi, Umi, kenapa begini? Bapak, Ibu, kenapa begini? Papa, Mama, kenapa begini? Banyak nanya. Jadi orang tua harus sabar, karena selain sebagai ayah dan ibu, keberadaannya juga sebagai guru. Sabar, jangan sampai kemudian anak jadi malas. Bapak kalau saya nanya gak dijawab gitu ya. Bapak kalau saya nanya jawabnya asal gitu ya, dikesankan jawabnya asal, tidak mau menjelaskan sampai anak jelas. Hati-hati. Tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pengajaran dengan sangat bagus. Bahkan bagusnya pengajaran Nabi, beliau ketika melihat muridnya berprestasi langsung diberi apresiasi, dan ketika melihat muridnya melakukan suatu kesalahan langsung ditegur. Jadi beliau tidak menunda memberikan apresiasi, sebagaimana tidak menunda untuk melakukan evaluasi. Ketika Mu'adz bin Jabal melakukan kesalahan, sholat isya-nya panjang banget, sampai ada makmum yang mufaraqah, memisahkan diri. Maka semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Sehingga Mu'adz bin Jabal, Nabi berkata kepada dia, afatanun anta? Apakah kamu mau membuat kerusakan? Baca saja surat ini dan ini. Karena jamaah kamu ada orang tua dan ada orang yang terburu-buru. Siapa biasanya terburu-buru? Ya kalau di pinggir jalan musafir gitu ya. Dan yang lainnya ada orang sakit.
baca ini dan ini saja. Jadi suatu kesalahan Nabi tidak pernah menunda memberikan arahan. Sebagaimana ketika ada suatu prestasi, Nabi tidak menunda memberikan apresiasi. Mu'adz bin Jabal, orang yang sama, ketika dijumpai sering terlihat di majelisnya Nabi, maka Mu'adz Nabi memberikan apresiasi. Ya Mu'adz, uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, aku mencintai kamu karena Allah. Ahabbakallahu fima ahbabtani. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya. Jadi ini penting sekali, dan itu tentang husnul ta'limin Nabi, baiknya pendidikan Nabi, baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya para guru di sekolah-sekolah atau para pendidik membeli buku yang judulnya An-Nabi Mu'alliman. Itu judul bukunya, An-Nabi Mu'alliman. Kalau diterjemahkan, Nabi seorang guru besar. Dan sudah diterjemahkan, kalau penerbit mungkin dengan terjemahan yang berbeda-beda. Intinya di situ adalah hadis-hadis tentang pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengajar, penting sekali. Sehingga tidak perlu kita mencari referensi dari barat dan yang lainnya tentang pendidikan, tidak perlu, sudah lengkap. Bagaimana tidak lengkap? Nabi menyatakan Nabi adalah teladan. Selesai untuk hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Waktunya sudah habis. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau ada. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Aisyah. Ya, Nabi untuk semangat berjihad. Terus diingatkan Nabi bahwa jihadnya adalah jihad Allah. Nah, apakah kita bisa mengkiaskan untuk para lansia? Apakah kita dapat juga untuk mengharapkan pahala jihad? Demikian. Iya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, gak ada jihad nih bagi wanita, kok laki-laki doang? Bahasa kita kan begitu. Nabi, oh iya, wanita juga berjihad, tapi tidak dengan peperangan. Jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Dijelaskan di dalam syarahnya, Nabi menyerupakan haji dan umrah dengan jihad karena ada kesamaan-kesamaan di dalam beberapa hal. Demikian juga di dalam fadilahnya. Fadilah haji dan umrah sama dengan fadilah jihad. Keutamaan haji dan umrah sama dengan keutamaan jihad. Makanya Nabi menyamakannya. Oke, demikian. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang kalau umroh itu kan disunahkan berkali-kali. Bagaimana kalau umroh satu kali, berapa banyak dosa yang dihapus pada melakukan umroh satu kali? Kiranya teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan, al-umratu ilal umrati, umroh yang satu ke umroh yang berikutnya, maka menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Seperti dalam riwayat tentang sholat 5 waktu, as-shalawatul khams
Sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Berarti ini subuh, nanti zuhur, zuhur nanti asar, asar nanti maghrib, maghrib nanti isya, isya nanti subuh. Di antara dua sholat adalah penghapus dosa, kafarat, tetapi dosa-dosa kecil. Demikian juga wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya. Maka di antara keduanya menghapuskan dosa-dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, umroh ke umroh juga demikian. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau umrohnya cuma sekali? Bagaimana kalau umrohnya cuma sekali? Jawabannya perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Semoga dimudahkan. Kalau misalnya cuma sekali, ya tentunya tidak disia-siakan. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan-amalan kalian, baik dari laki-laki dan wanita. Gak pernah ada yang disia-siakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarau. Perbuatan baik sekecil dzarrah biasanya diterjemahkan dengan atom. Darah itu ini ada ventilasi, kemudian ada cahaya masuk yang tadinya nggak terlihat, begitu ada cahaya masuk yang terbang-terbang putih-putih itu menjadi terlihat. Karena kecilnya baru terlihat ketika kena cahaya, itu zarrah. Artinya amalan sekecil apapun pasti seseorang akan menjumpainya di akhirat nanti, karena tidak ada yang Allah sia-siakan. Kemudian kalau bertanya, lo kalau satu umroh menghapus dosanya bagaimana? Allah alam, yang jelas tidak Allah sia-siakan. Adapun hadis yang kita bacakan, umroh yang satu ke umroh yang berikutnya menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Bagi yang umrohnya baru sekali, semoga nanti 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk haji ini, apakah penyematan nama haji, ya haji bulan-bulan itu menjadi suatu yang seperti apa? Karena saya pernah menjumpai di suatu daerah itu namanya haji pangkat 6, haji 6 bulan. Bagaimana? Berarti haji 6 kali gitu ya. Penyematan haji ya. Haji Ali, Haji Imron, Haji Umar. Haji itu suatu ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dia termasuk rukun Islam sebagaimana sholat, zakat, puasa. Kenapa untuk puasa tidak P Ali, P Umar, kemudian tidak ada S Ali, S Umar, sholat Ali itu ya? Yaitu sebenarnya sesuatu yang tidak diperlukan. Kalau dikatakan hukumnya sunnah, gak ada anjurannya. Malah sebaiknya gak usah. Sebaiknya tidak usah. Kenapa sebaiknya tidak usah? Karena semacam itu bisa menimbulkan riya. Sudah haji gitu ya, tidak perlu. Tetapi kan di mana-mana, iya, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, tetapi kayak jadi tradisi, kayak jadi tradisi. Ya kalau memang tradisinya menuntut demikian, Bapak sudah tidak ada haknya. Jadi Bapak nama di mana-mana nulis nama ya sesuai dengan namanya, gak ada embel-embel hak. Tapi benar suatu kondisi tertuntut sehingga Bapak mesti mencantumkan hak. Ya sudah, karena memang dibutuhkan. Jaga hati ya. Jaga hati, bukan karena pengen diketahui dirinya sudah haji. Nah, sebagaimana kita sholat, tidak perlu laporan kepada orang sudah sholat, tadi malam sudah sholat, saya hari ini sholatnya jamaah dan di saf depan. Gak perlu laporan ke orang, cukup antara dirinya dengan Allah. Haji pun demikian. Nah apalagi kemudian ditulis hak pangkat 6. Nah, haji sudah 6 kali, lebih tidak perlu lagi semacam itu, kuat berpotensi untuk riya. Nah sekarang
orang-orang yang tinggal di Mekah yang pelaksanaan haji di sana, apakah dijumpai Haji Syekh Fulan, Haji Syekh Fulan, Asy-Syaikh Al-Hajj, Asy-Syaikh Al-Hajj dijumpai? Tidak. Itu tradisi orang Indonesia dan sekitar. Gak tahu kalau Malaysia barangkali sama, atau mungkin ya tradisi Indonesia dan sekitar gitu ya. Tidak perlu, nanti Bapak Ibu berhaji nggak perlu ada embel-embel H. Kalau dahulu lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi, lebih ekstrim, apa istilahnya ya? Jadi yang namanya peci putih itu untuk orang yang sudah berhaji, itu dulu. Sehingga kalau orang belum berhaji pakai peci putih tabu, ente belum haji kok pakai peci putih. Tetapi kemudian tradisi itu sudah menghilang. Nanti lama-lama ini juga bisa menghilang. Ketika ilmu semakin dikuatkan, tradisi penyematan haji atau hajah juga bisa hilang, insya Allah. Nggih Pak. Nggih. Apa yang saya katakan oleh sahabat kita tadi, yaitu tentang adat. Adat itu apakah betul ada ustaz yang mengatakan adat itu bisa menjadi hukum? Nah, apakah, dan dia mengatakan katanya itu hadis, apakah betul sahih hadisnya itu bahwa adat itu bisa menjadi hukum? Terima kasih. Sama-sama. Banyak sekali disebutkan di dalam kitab kaidah fikih al-'adatu muhakkamah. Dan yang namanya kaidah itu rujukannya pasti dalil-dalil. Karena kaidah itu pengertiannya intisari dari banyak dalil. Al-'adatu muhakkamah. Adat atau tradisi itu bisa dijadikan hukum. Artinya adat atau tradisi itu dijunjung tinggi, jangan sampai diabaikan. Selama ada ketentuannya, selama tidak menyelisihi syariat, harus dijunjung tinggi, gak boleh diabaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, masjid ada kubahnya, ada menaranya, itu syariat apa adat? Adat. Apakah kemudian kita berpikir itu kan adat bukan syariat, akhirnya bikin masjid nggak ada menaranya, malah membuat orang nggak ngerti itu masjid atau bukan. Contoh yang paling gampang, kita ada masjid namanya Thaibah. Thaibah itu mana yang menunjukkan masjid? Paling di pintu dulu ya, dulu ketika masih terbuka, paling di pintu-pintunya ada bentuk kayak kubah gitu, kayak kubah. Tapi itu belum menguatkan karakter untuk disebut masjid. Buktinya orang lewat masih bingung, ini masjid apa bukan? Masih bingung, ini masjid atau bukan? Ada yang sudah datang nggak pakai nanya, belok lagi ya, karena tidak ada sesuatu yang menunjukkan masjid ya. Makanya akhirnya ini sudah didesain demikian karena memang pesantren mahasiswa, tetapi juga sesungguhnya masjid. Gimana biar kelihatan masjid? Akhirnya dengan cara yang memang dimampui, cara yang bisa, gimana menunjukkan di masjid. Akhirnya kita bangun menara. Kita bangun menara, kemudian di atasnya ada sesuatu yang menunjukkan masjid. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, itu bukan syariat, itu tradisi. Kemudian peci, tradisi apa syariat? Peci, tradisi apa syariat? Tradisi. Tetapi tradisi ini tidak menyelisih syariat, bahkan mendukung syariat. Bagaimana mendukungnya? Untuk orang yang rambutnya gondrong, rambut bisa ke depan menutup dahi, sehingga ketika sujud terhalang antara dahi dengan tempat sujudnya, makruh. Dengan memakai peci bisa tertahan. Jadi ini malah bisa menguatkan syariat itu. Nah, ketika diketahui peci bukan syariat, tradisi, tetapi tradisi, apa lantas
Gak usah peci-pecian, bukan syariat kok. Sementara ada di suatu daerah orang kalau sholat nggak pakai peci itu tabu. Itu yang masih kuat karakter demikian. Biasanya di kampung-kampung orang sholat nggak pakai peci sekaligus nggak pakai sarung. Jadi mesti pakai peci, mesti pakai sarung. Kalau nggak itu tabu. Apa iya? Kemudian kita lawan. Alah, bukan syariat kok, tradisi kok. Dan kita memaksakan di sana pakai celana nggak pakai peci. Orang pada nengok. Kita menjadi sasaran yang tidak baik. Makanya selama tradisi itu tidak menyelisih syariat, menjadi hukum artinya dijunjung tinggi. Misalnya pernikahan memakai batik, datang pada pakai batik. Itu syarat apa tradisi? Tradisi, junjung tinggi. Kalau memang tradisinya memandang itu baik, dan yang namanya menghadiri pernikahan pakai batik itu suatu keindahan, menghormati acara, pakai batik. Jangan kemudian kita mengatakan, wah itu kan tradisi, kemudian gak mau pakai batik, dan yang punya acara kurang diorangkan. Waduh, gak pakai batik, padahal ini pernikahan nih, mestinya pakai batik gitu ya. Demikian. Bagaimana dengan tradisi yang tahayul kita berobat ya kita turun. Iya, perkara-perkara yang menjadi kebiasaan yang disebut tradisi, kalau itu menyelisih syariat tidak boleh. Jadi yang dimaksud al-'adatu muhakkamah, suatu tradisi menjadi hukum harus dijunjung tinggi, syaratnya tidak menyelisih syariat. Kalau yang disebutkan ritual-ritual yang tahayul, yang bid'ah, wah jelas haram ya, karena menyelisih syariat. Kiranya cukup. Satu lagi, okay. Ini ada diminta dari Pak Mas, tapi juga tema. Kalau Ustaz berkenan saya sampaikan. Bolehkah seorang guru mengajar ilmu tafsir sedangkan guru tersebut tidak punya latar belakang pendidikan agama, tapi punya pendidikan ilmu umum saja? Apakah seseorang boleh mengajarkan tafsir padahal dia tidak memiliki perangkat tentang ilmu tafsir? Dia pendidikan umum. Jawabannya tidak boleh. Karena yang menyampaikan tafsir Al-Quran adalah orang yang memiliki perangkat tentangnya, sehingga yang disampaikan dipastikan sesuai dengan keilmuannya. Tetapi kalau sekedar membacakan gitu ya, sekedar membacakan, nih saya bacakan dalam Ibnu Katsir begini ya, sehingga dibacakan, gak ada masalah ya. Ini di dalam tafsir As-Sa'di kita bacakan ya, ayat ini tafsirnya begini ya, gak ada masalah. Tetapi untuk menjelaskan ayat langsung begini tidak boleh, karena gak memiliki perangkat. Bapak-bapak ibu rahimakumullah, kalau kita browsing kajian-kajian tafsir, saya suka sekali membuka kajian tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudairi, suka sekali. Kemudian kajian tafsir Muhammad Al-Buraidi, itu kita ikutin, termasuk dan yang lainnya gitu ya, kita ikutin bagaimana mereka menjelaskan tafsir. Satu ayat dibaca dan dijelaskan dari dirinya. Kadang satu ayat, dua ayat dibaca dan dijelaskan dari dirinya, gini berpanjang lebar, tidak merujuk kepada tafsir apa ya, karena memang memiliki perangkatnya. Tapi kalau tidak demikian, kita membacakan ini di dalam Ibnu Katsir, ayat itu tafsirnya begini, dibacakan. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Oke. Ada satu lagi tadi, nggak ada lagi. Ini Ustaz, mohon maaf ini. Tadi Ustaz menyinggung masalah pernikahan wal matrosid ya. Nah, sekarang ini kan yang ada itu adalah adat orang mengundang untuk menghadiri al-makruf. Itu kan intinya kan memberi makan pada yang diundang. Tapi sekarang ini kan kebalik gitu. Memberikan amplop ya. Oh, Catat.
Nah ini bagaimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Walimatul urs, walimah pernikahan. Orang diundang itu untuk apa? Untuk berpesta. Orang diundang untuk berpesta. Sehingga Nabi mengatakan sejelek-jeleknya makanan adalah makanan pernikahan ketika yang diundang orang-orang kaya saja. Orang miskinnya tidak diundang. Itu seburuk-buruknya makanan. Karena makanan yang dijamu, makanan yang dihidangkan hanya dinikmati oleh orang-orang yang sesungguhnya mereka tidak terlalu berharap gitu, karena udah biasa. Tapi orang-orang yang sesungguhnya berharap karena memang tidak biasa dengan jamuan-jamuan makanan pesta, malah nggak diundang, maka seburuk-buruknya makanan. Ini menunjukkan apa? Walimah itu mengundang orang untuk makan atas kesyukuran atas suatu pernikahan itu. Tapi kemudian ada tradisi diundang itu untuk amplopin gitu ya, diundang untuk amplopin. Nah itu keliru. Bukannya salah orang yang datang mau memberi hadiah. Oh saya datang ke sana pernikahan, saya mau memberi hadiah, amplop atau yang lain, tidak salah. Tetapi yang dimaksud di sini dari awal orang mengundang tamu untuk menghadiri walimahnya dan dimintai amplop, sampai disediakan di depan pintunya kotak sehingga datang naruh amplop, belum diundang untuk makan-makan gitu ya. Maka itu semoga bisa diubah ya, diubah. Apalagi kalau misalnya di kampung lebih parah lagi Bapak Ibu. Di kampung itu lebih parah lagi. Jadi ketika kita datang kemana itu dicatetin. Datang ke walinya si fulan, datang ke walinya si fulan, datang ke walinya si fulan, dicatetin. Ke sana saya bawa ini, ke sana saya bawa ini, ke sana saya bawa ini. Nanti ketika dia walimahan, yang pernah didatangi itu dimintain gitu ya. Ini ngutangin apa ngasih hadiah gitu ya. Gitu. Jadi mau dibilang ngutangin, nggak utang gitu ya. Itu semoga bisa diperbaiki ya. Maka sebagian teman-teman kita memulai mengubah tradisi yang kurang baik itu dengan cara ketika mengundang dikasih gambar amplop tetapi dipalang, disilang. Karena sesungguhnya mengundang untuk mereka makan pesta, bukan untuk bayar, bukan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.